Muara Angke, pusat denyut hasil laut di tepi Jakarta ini tidak pernah berhenti beraktivitas. Ribuan ton ikan dari berbagai wilayah perairan Indonesia mendarat di sana setiap hari untuk kemudian didistribusikan hingga tiba di meja makan Anda. Lantas, seperti apa kesibukan para pekerja yang memastikan pasokan ikan tetap terjaga? Simak selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi. Keluar, nggak kuat, dingin. Disinilah di Muara Angke, kehidupan laut bertemu daratan. Aktivitasnya tidak pernah berhenti 24 jam. Setiap saat, siang maupun malam, kapal nelayan terus bersandar membawa rezeki. Dari ikan teri yang diangkut dalam bak penampungan besar hingga ikan raksasa bobot belasan kilogram per ekor. Suara mesin kapal, aroma asin laut, dan teriakan pekerja membawa ritme yang tidak pernah padam. Semua bergerak cepat, menyortir, menimbang, dan mengirimkan hasil laut ke kawasan ibu kota dan sekitarnya. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini adalah salah satu ikan yang cukup besar, tapi fun fact ya, ini bukan yang terbesar yang ada di kawasan Muara Angke. Seperti apa keseruannya? Saksikan selengkapnya di segmen Sehari Menjadi kali ini. Tak kurang dari 2.500 kapal bergantian menyandarkan diri di Muara Angke. Tiap kapal membawa ceritanya sendiri. Ada perahu kecil para nelayan harian yang berangkat pagi dan kembali sore hari dengan tangkapan segar. Agar menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR. Namun, ada pula kapal besar yang menjadi rumah sementara bagi para nelayan. Mereka berlayar hingga nyaris 1 tahun sebelum kembali dengan muatan ratusan ton hasil laut. Ini salah satunya. Nih yang bilang di pesisir Jakarta isinya panas doang berarti belum pernah kesini fix. Karena ini dinginnya ala-ala Eropa. Tahu berapa suhunya? Minus 20 derajat. Dingin! Lantas, bagaimana nelayan bisa menjaga hasil laut tetap layak jual meski kapalnya berlayar berbulan-bulan di tengah samudera? Rahasianya ada di ruang pendingin kapal. Udara di sana menusuk hingga ke tulang mencapai minus 25 derajat Celcius. Kelihatan bang. Halo guys. Tuh, halo guys. Dingin guys. Kalau bongkaran gini setiap hari bang? Iya. Setiap hari bongkaran? Saya pikir tuh bongkaran tuh cuman kapal-kapal yang fresh doang, enggak ya? Yang frozen juga? Setiap ikan yang baru diangkat dari jaring langsung dibekukan sesegera mungkin. Cara ini menghentikan pembusukan, memastikan rasa, tekstur, dan nutrisi di dalamnya tetap utuh. Jadi, saat tiba di pelabuhan, ikan-ikan ini tetap terasa seperti baru saja ditangkap. Berapa hari bang dapat ini banyak ikan bang? Ini kita kan collecting, jadi kita cuma ambil muatan, habis itu kita bongkar. Ambil muatan terus bongkar? Iya, jadi yang operasi bukan kapal ini, dari kapal rombongan, jadi kita cuma ambil muatan dari kapal rombongan. Oh jemput ya? Sederhananya, ada 2 jenis kapal yang beroperasi di lautan. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut. 15 kilo nih ikan. Dan fun fact-nya, yang saya injek ini juga adalah ikan. Yuk. Ya. Jeng jeng. Shiriu. Kapal pengangkut yang menjemput hasil tangkapan di timur Indonesia membutuhkan waktu sekitar 30 hari untuk sekali perjalanan. Sementara itu, kapal utama yang bertugas menangkap ikan tetap berlayar di tengah lautan hingga penghujung tahun. Ya bang, ikan bang. Ya, sama sayanya. Keluar. Nggak kuat, dingin. Nih, tangan sampai sakit. Nggak bohong, nih tangan sampai... Ini kayak merah deh tangan. Apa ini? Dingin di pesisir Jakarta. Berlayar di lautan selalu menyimpan resiko. Ombak besar bukan sekedar cerita, tapi ancaman nyata yang bisa datang kapan saja. Bahkan kapal pengangkut ikan ini pernah harus menghentikan perjalanan untuk menolong nelayan lain yang kapalnya karam meski berukuran lebih besar. Dari Maluku sana, ke apa namanya,
Laut Arafura. Biasa ketemu kapal-kapal yang terbalik di laut, orangnya diselamatin biasa. Sekitar 300 ton ikan-ikan ini langsung dimasukkan ke dalam truk-truk pendingin. Wes, mau pamer ikan, mau pamer. Kalau tahu arahnya kemana, mau pamer, dapat gede nih. Iya bang, boleh pamer, boleh pamer bang. Proses ini harus dilakukan secepat mungkin agar ikan tidak mencair, sehingga kualitasnya tetap terjaga hingga sampai ke tujuan. Nggak cuma perasaan aja ya yang campur aduk, tapi suhu juga. Di atas kepala panas, di tangan dingin. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah keseharian para ABK, terutama pas bagian bongkar-bongkar. Buat ngelempar-ngelempar, kata Bang don't worry, tidak akan patah karena masih dalam kondisi beku. Masuk ke dalam truk, prosesnya juga tidak kalah penting. Ikan-ikan disusun dengan sangat hati-hati, bukan sekadar dilempar. Dengan menyusun secara rapi, para pekerja dapat memaksimalkan kapasitas truk sehingga muatan jadi lebih banyak. Nah, ini yang paling unik. Di sini, di Muara Angke, yang namanya ikan memang banyak. Tapi, tahu nggak sih, tangkapan di sini justru didominasi oleh cumi-cumi. Set, berapa kilo nih? 10 apaan lebih nih? 15 kayaknya. 20-an. Oh, 20 nih yang bener yang mana? Beratnya kuat. Dinginnya. Setiap kapal merapat, pihak pelabuhan dan dinas KKP mendampingi setiap proses. Catatan penjualan dibuat, pembeli menawar, dan harga akhirnya ditentukan lewat kesepakatan bersama. Ini ilmu baru buat saya. Ternyata selain ada aktivitas bongkar muat, ada aktivitas QC yang pakai penggaris untuk ngecek soal panjangnya sama nggak, rata nggak. Di Muara Angke, cumi-cumi memiliki kasta tersendiri. Cumi dengan bobot 500 gram atau yang sekilo isi 2 adalah primadona yang dihargai paling tinggi. Sementara cumi cendol yang ukurannya kecil, harganya paling murah. Jadi biar di atas 5, macam ini, di atas itu 5, jangan sampai di bawahnya 6. Beda panjang, jadi udah cek. Perbedaan harga signifikan ini membuat penyusunan cumi jadi sangat krusial. Ini bukan soal kerapian, tapi juga soal kejujuran dalam berbisnis. Emang kalau size beda, harga beda? Beda. Misalkan? Ya misalkan size 5, size 4, size 3, size 2. Paling lebih mahal tuh size kecil apa size gede? Size gede, size 2. Paling mahal? Ya. Lalu, bagaimana membedakan cumi segar yang masih beku? Ciri utamanya adalah warnanya yang masih cerah di bagian tubuh yang utuh. Ini jadi tanda bahwa cumi ini langsung dibekukan sesaat setelah ditangkap. Agang bos, berat bos. Tahu makan dong buyang. Penanganan cumi tidak jauh berbeda dengan ikan. Setelah dibongkar, cumi langsung dimasukkan ke truk pendingin. Namun, karena jarak dari dermaga cukup jauh, pengangkutan dilakukan dengan gerobak. Aduh. Nggak bisa ngerem, cuman bisa maju doang. Ini beberapa kintal tadi katanya 4 kintal ya bang ya? 4 kintal kurang lebih. Kelihatannya gampang, hanya narik aja, tapi sehari bisa beberapa belas kali. Setiap tarikan cumi ke truk pendingin dikenai jasa antara 15 hingga 30 ribu rupiah, tergantung seberapa jauh perjalanan yang harus ditempuh. Dan kalau habis narik tuh nggak bisa langsung ngambil lagi. Istilahnya tuh di sini ada antri. Mungkin familiar yang biasa naik angkot ya. Ada yang ngetemnya. Nah ini juga sama nih gerobak yang ngetem. Gerobak yang tadi saya bantu lagi di belakang. Sedikit bergeser ke area pelabuhan depan, menjelang sore kita akan menemukan nelayan harian bersandar. Hasil tangkapan mereka sebagian besar didominasi oleh ikan-ikan kecil atau teri. Ini teri apa bang? Namanya teri galer. Yang besar-besar ini? Ya, teri galer. Kalau teri itu ada apa aja sih bang jenisnya bang? Banyak. Ada teri gepeng, teri nasi, teri air, teri samarinda, teri hitam. Kalau yang ini namanya? Teri galer. Ini teri nomor satunya ini. Di antara jenis teri. Aneka hasil laut yang dibekukan umumnya ditujukan untuk ekspor atau diolah di pabrik. Sementara ikan segar dibawa ke pasar grosir maupun pasar eceran Muara Angke di Jakarta Utara yang lokasinya cukup dekat dengan pelabuhan. Nah ini turunan nih. Nggak ada fitur rem nih. Ini nggak ada rem tangan. Ya, hampir saja saya terjatuh. Oke, kita lanjut. Ini kekurangannya.
Kalau kita ngerem dikit ngap. Bang, ayo. Kelihatan banget anak magang di sini. Yuk, jangan nabrak yuk. Dan di antara semua kesibukan itu, ada satu momen yang membuat jantung saya berdebar, yaitu saat berpapasan dengan kendaraan lain. Oi. Iya, gua ngeri nabrak, bro. Ntar ada truk lagi. Ini gimana konsepnya nih? Bang truk bentar ya, mohon maaf nih anak baru. Aktivitas sejak pagi membuat saya mulai kelelahan. Nih, kenapa tidak nyampe-nyampe? Jauh juga. Perjalanan saya bermuara di pasar ikan Muara Angke yang di tempat ini para pembeli memiliki dua pilihan. Mereka bisa membeli dalam jumlah besar di pasar grosir atau membeli sedikit di pasar harian. Saya sendiri tidak mau ketinggalan. Saya akan membeli beberapa jenis ikan, kerang hijau, dan kepiting untuk dimasak dan disantap hari ini. Ada satu hal lagi nih yang membuat Muara Angke begitu istimewa. Tepat di sampingnya berjejer warung-warung makan yang menawarkan jasa masak. Jadi begitu selesai memilih hasil laut, Anda bisa langsung menyerahkannya untuk diolah jadi hidangan lezat sesuai selera Anda. Nyam, saya mau ikan bakar. Ciri-ciri ikan yang segar tuh gimana sih, Bu? Untuk ciri-ciri ikan yang segar itu pastinya di matanya ya. Matinya sudah pasti matanya bening. Terus ini lihat angsangnya masih segar ya, merah ya. Selain itu, hidangan seafood ini juga ditemani aneka sayur. Pesan saja tumis kangkung atau tauge, semua akan langsung dimasak. Hidangan seafood yang lezat tidak lepas dari kerja keras para nelayan dan petugas di pelabuhan. Tapi di balik semua aktivitas yang terlihat, ada tantangan tersendiri yang mereka hadapi, terutama soal kebutuhan operasional seperti bahan bakar. Ya mungkin akan ada kekacauan lah kalau nggak diatur, saling serobot gitu dalam antrian, dalam pengisian gitu kan. Kalau sekarang kan rekomendasi pembelian BBM itu kan udah online dari BPH Migas ya, jadi meminimalisir lah. Sebenarnya kalau sesuai aturan sih di bawah 30 gross ton itu berhak mendapat subsidi gitu. Kalau di atas 30 dia udah industri gitu kan. Semuanya dapat kita layani. Kita lanjut makan ya. Nyam-nyam. Sudah tahu kan, ternyata di balik seporsi aneka sajian laut yang disantap ada perjalanan yang sangat amat panjang. Jadi kalau nawarin, jangan sedih-sedih ya. Jadinya susah. Akhir kata, Rian Fernando, Aryo Asmoro, Jakarta. Mana nih punya saya?